Militer Indonesia melakukan penerjunan besar-besaran ke Irian Barat. Operasi yang dipimpin Kapten Benny Murdani ini bersandi Operasi Naga. Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang mengupas kisah tokoh dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini kami mau ngebahas mengenai Operasi Naga di Merauke. Presiden Soekarno mengibarkan bendera perang di Irian Barat. Lewat Trikomando Rakyat atau Trikora, Soekarno ingin merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Soekarno menunjuk Letjen Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi atau KOTI Pembebasan Irian Barat. Lalu dibentuklah Komando Mandala sebagai wadah mobilisasi tentara ke Irian Barat. Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ialah Maijen Soeharto. Yani juga menunjuk Kapten Benny Murdani sebagai Komandan Operasi Naga. Tim Operasi Naga seluruhnya berjumlah 206 orang, gabungan antara dua kesatuan elit ABRI. Pasukan RPKAD sebanyak 56 orang dengan 4 orang perwira, yaitu Kapten Benny, Letnan 1 Dr. Ben Emboy, Letnan 2 Sudarto, dan Letnan 2 I Gede Awet Sara. Tim ini diperkuat dengan 150 orang anggota Batalion 530 Para. Ini adalah pasukan dari Kodam Brawijaya yang terdiri dari 1 kompi, 3 peleton senapan, dan 1 peleton bantuan. Sebagai komandan kompi adalah alumni P3AD Kapten Bambang Supeno. Bersama seluruh anak buahnya dari kesatuan RPKAD, Benny Murdani melakukan latihan terjun siang, terjun ke air, dan juga terjun malam. Benny sangat kaget ketika dia mengetahui Batalion 530 Para yang diperbantukan kepadanya sama sekali belum pernah melakukan latihan terjun malam. Pasukan Raiders ini bermarkas di Madiun, Jawa Timur. Selama persiapan operasi, mereka belum pernah dipertemukan dengan RPKAD yang tinggal di Cijantung. Malahan, kedua kesatuan gabungan tadi baru saling jumpa pertama kali di Pangkalan Udara Maospati sesaat sebelum berangkat menuju Merauke. Hari Sabtu, tanggal 23 Juni 1962, sekitar pukul 5 pagi, 3 buah pesawat Hercules C-130 TNI AU tinggal landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tepat pukul 6.30, satu demi satu pesawat tersebut mendarat di Maospati menjemput pasukan Raiders yang sudah menunggu di pinggir landasan. Hercules lalu sampai Pangkalan Udara Mandai, Makassar. Beristirahat 2 jam di sana, pesawat segera melanjutkan penerbangan menuju landasan darurat Amahai, Ambon. Pasukan diistirahatkan dalam barak-barak di sekitar landasan yang dulu dibangun oleh para sukarelawan. Malam itu juga, sekitar pukul 20.00 waktu setempat, seluruh pasukan disiapkan untuk menerima wejangan Panglima Mandala Maijen Soeharto. Selamat berjuang. Semoga kalian semua berhasil dalam melaksanakan tugas yang maha berat dan maha mulia demi bangsa dan negara. Kematian bagi pasukan 60%. Yang ragu-ragu sekarang masih bisa mundur, pesan Soeharto ke pasukan. Begitu upacara selesai, pasukan segera diperintahkan naik truk diangkut menuju landasan dalam keadaan gelap gulita. "Ram, tolong saya," kata Benny sambil menggamit Ramli sesaat sebelum dia naik ke perut pesawat. "Loh, ada apa? Apalagi yang harus saya lakukan?" jawab Ramli terbata-bata. Dengan tenang Benny menjelaskan, "Kau tahu kan rumah saya? Tahu ya, almari pakaian saya. Di bawah tumpukan pakaian preman ada 3 pucuk surat." Ramli masih berusaha untuk mencamkan permintaan rekannya ini, tetapi Benny sudah menambahkan, "Kalau saya nggak pulang, tolong belikan perangko. Pokoknya masukkan saja ke pos. Semua sudah saya beri alamat." "Loh Ben, jangan ngomong gitu dong," jawab Ramli cepat. Namun Benny tetap menegaskan, ketiga surat tadi masing-masing sudah diberi alamat jelas, yaitu untuk ibunya di Solo, kakak tertuanya, dan surat terakhir untuk pacarnya yang pada saat itu sedang mengikuti pendidikan lanjutan di East West Center Hawaii, Amerika Serikat. "Pak Yono, tolong titip tongkat ini. Buat apa di sana saya bawa-bawa? Tapi kalau saya pulang,
pakai 2 kaki, saya minta kembali. Kalau pulangnya dengan 8 kaki, yo peken wae terus. 8 kaki maksudnya berada dalam peti mayat, diangkat oleh 4 orang anggota. Hus, ngomongmu ojo ngono, jangan ngomong itu, jawab Wijoyo Suyono secepatnya. Enggak, pokoknya saya titip dulu, kata Beni sambil memberikan tongkatnya. Tanpa menoleh, Beni segera melangkah naik ke pesawat terbang. Ketiga pesawat Hercules diperkirakan sudah tepat berada di atas dropping zone dekat Merauke. Dengan beberapa kali putaran, pasukan segera diterjunkan di tengah kegelapan dengan kedinginan udara dini hari yang amat menggigit. Dengan cepat, pasukan jatuh menuju bumi. Beni sendiri merasa tubuhnya bagai dibanting ketika mendadak tertelan kelebatan sebuah pohon besar berdaun rimbun. Langsung segalanya menjadi gelap gulita. Tidak seluruh anggota pasukan naga mengalami nasib baik. Beberapa orang meninggal karena mendarat di atas rawa. Belum adanya pengalaman melakukan terjun malam. Ditambah perlengkapan berat yang harus dibawa oleh setiap penerjun menyebabkan mereka yang mendarat di rawa langsung tenggelam. Beni Murdani sendiri tersangkut di sebuah pohon tinggi. Tubuhnya terasa berat karena harus menanggung ransel yang terayun-ayun di kakinya. Beni sudah tidak lagi melihat apa-apa saat memandang ke bawah. Tanah sama sekali tidak nampak, hanya kegelapan tersembunyi di balik kelebatan dedaunan. Dengan hati-hati, ransel dan semua perlengkapannya dilepaskan untuk menduga jarak. Gesekan daun tertimpa ransel memang segera terdengar, tetapi tidak ada sama sekali suara ketika perlengkapan berat itu sampai di tanah. Beni menyadari pohon tempatnya tersangkut pasti sangat tinggi. Tersangkut di pohon tinggi sudah diperhitungkan pasukan sebelum penerjunan. Seluruh pasukan dibekali tali sepanjang 20 meter yang dililitkan ke tubuh. Ujung tali ini oleh Beni segera diikatkannya pada cabang pohon terdekat. Dengan kedua tangannya dia mengulur tubuh, beringsut perlahan ke arah bawah sampai talinya habis. Tali yang dipegangnya sudah habis, namun kedua kakinya masih juga belum menapak tanah. Ketika sekali lagi menengok ke bawah, yang terlihat tetap dedaunan berwarna hijau kehitam-hitaman. Beni langsung memutuskan melepaskan kedua tangan dari tali. Suara tubuhnya menerjang daun memecahkan kesenyapan pagi. Baru kemudian kedua kakinya mencapai tanah. Pohon tempatnya tergantung ternyata amat tinggi. Karena tali penyelamatnya saja sudah 20 meter, Beni menduga pohon tersebut setinggi 25 sampai 30 meter. Tidak semua anggota selamat dalam penerjunan. Beberapa orang tewas dan ada sebagian malah terpisah jauh. Pada hari kedua setelah penerjunan, mereka sudah mampu menyusun pasukan berkekuatan sekitar 60 orang. Dalam perjalanan menuju pusat pertahanan Belanda di Merauke, pasukan Beni seringkali terlibat kontak senjata dengan marinir Belanda. Dalam hutan berawa-rawa, pertempuran sering berlangsung sengit. Pasukan gerilya Indonesia terus-menerus menekan pertahanan marinir Belanda. Sementara pasukan Belanda tetap melakukan pengejaran terhadap para gerilyawan. Kesal pengejarannya tidak membuahkan hasil, pasukan Belanda sempat menyebarkan pamflet. Isinya adalah janji hadiah uang 500 gulden terhadap setiap informasi yang bisa dipakai untuk meringkus Beni Murdani. Tanggal 6 Juli, ketika pasukan naga sedang beristirahat dalam pos komando mereka di dekat persimpangan Sungai Kumbai, satu peleton marinir Belanda mendadak menyerbu. Beni bersama pasukannya tidak menduga mengalami serbuan ini. Jaket tempurnya sedang dilepaskan, diletakkan di sebuah dahan pohon. Begitu tembakan pertama terdengar, Beni sudah tidak sempat lagi menyambar jaket. Satu-satunya yang masih bisa dilakukan ialah memerintahkan anak buahnya menyelamatkan diri. Pertempuran pecah, pos komando naga terpaksa ditinggalkan. Dalam pertempuran ini Beni nyaris tewas. Kesatuan marinir Belanda bukan hanya bisa melakukan pendadakan. Akibat kealpaan dari seorang penjaga, musuh ternyata sudah cukup lama sempat mengamati
lokasi pos komando naga tersebut tanpa diketahui. Bahkan kepala Beni sudah dibidik oleh seorang marinir Belanda dengan menggunakan senapan berteropong. Picu ditarik, tembakan meletus, pelurunya segera mendesing. Untung tembakan tadi hanya menyambar topi rimba yang sedang dipakai Beni. Isyarat gencatan senjata sudah muncul, tetapi belum ada upacara penandatanganan secara resmi. Karena itu, operasi penerjunan untuk memperkuat posisi tetap berlangsung sampai tanggal 13 Agustus. Pada Agustus, sebuah Hercules TNI AU menerjunkan tenaga bantuan pasukan PGT ke wilayah Merauke. Ikut bersama pasukan ini seorang perwira RPKAD. Ahmad Yani dengan tekun mengikuti perjalanan operasi naga dalam usahanya untuk mengacau pertahanan Belanda. Ahmad Yani memberikan kenaikan pangkat secara istimewa. Ia memenuhi janjinya pada Beni yang diucapkan ketika memberi tugas pada Beni penerjunan ke Irian Barat. Keputusan kenaikan pangkat untuk Beni sudah dikirimkan lewat radio pada minggu pertama bulan Agustus. Sedangkan tanda pangkat mayor secara khusus dibawa terjun dari udara langsung kepada Beni di medan pertempuran. Pangkat ini dibawa oleh rekannya dari Kesatuan RPKAD Letnan 1 Karso. Sekitar akhir bulan Agustus tahun 62, Mayor Beni berunding dengan utusan tim pengawas PBB untuk mengatur teknis pengaturan perdamaian di wilayah Merauke. Pertengahan Oktober, jabatan Komandan Operasi Naga diserah terimakan kepada Kapten Bambang Supeno. Beni dipindahkan ke Hollandia, menjabat komandan seluruh pasukan gerilya ABRI yang berada di daratan Irian Barat. Dari seluruh anggota pasukan naga yang diterjunkan, 8 orang gugur saat penerjunan karena jatuh masuk ke dalam rawa. Kemudian seorang gugur dibunuh penduduk setempat, seorang gugur akibat sakit, dan 7 orang lainnya hilang dalam tugas. Dengan jumlah kerugian seperti itu, pasukan naga mampu mengikat 1.500 marinir Belanda. Para marinir ini harus didatangkan dari Biak hanya untuk bisa mempertahankan Merauke. Menurut catatan, sebanyak 1.419 anggota pasukan ABRI pernah diterjunkan ke dalam medan pertempuran di Irian Barat. Dari jumlah ini, 216 orang tercatat gugur atau dinyatakan hilang, 296 lainnya tertangkap oleh musuh. Pada 19 Februari 1963, Presiden Soekarno menyematkan tanda bintang sakti ke dada Mayor Beni Murdani atas misinya di Irian Barat.